Shalom. Shalom. Kalau kita boleh dalam hadirat Tuhan, kita boleh datang untuk menyembah lagi semua kekuatan Tuhan. Mari kita persiapkan kita. Kita mau hadirat kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Sebelumnya kita mau dulu kita sama-sama naik ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan tangan-Mu Tuhan. Engkau telah mengantarkan kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh hadir kembali dalam rumah-Mu ya Bapa, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami ya Bapa, berkati setiap tubuh hidup kami Tuhan. Bila kami akan memberikan yang terbaik bagi nama Engkau Tuhan, pujian penyembahan kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu nyata atas kami Tuhan. Pengurapan-Mu nyata atas ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami siap memuliakan nama Engkau. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau datang dengan penuh ucapan syukur kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Pernah berubah, perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang di buatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal hidupku menyebutkanmu. Mau indah, mau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku mengangkatmu. Haleluya Yesus. Sebelum bintang bersinar mencatatmu. Berikan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang di buatku, ku kagum padamu. Tak ada hal hidupku yang lupakanmu. Oh indah, katakan tiada seperti-Mu Tuhan. Ku ingin hidupku mengangkatmu. Haleluya, segala
tempat ini. Kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Mari kita mau bermazmur bagi nama Dia. Oh haleluya Yesus. Oh haleluya. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Ku mau berikan bagimu Tuhan, ku mau berikan hanya untukmu. Terimalah Tuhan. Oh haleluya. Ku mau bersyukur, ku mau bermazmur bagi Engkau. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Terimalah pujian, terimalah sembah kami Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau mengurapi setiap kami, Kau urapi hidup kami Tuhan. Kau penuhi kami dengan Roh-Mu, Kau penuhi kami. Oh Yesus. Berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau sama-sama agungkan nama Dia. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang layak kita berikan pada Tuhan, sebagai ucapan syukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus Tuhan. Glory, glory bagimu Tuhan. Oh haleluya. Mari semua jemaat, saya undang semuanya untuk berdiri. Kita memberikan penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Agungkan nama Dia, sembah Dia Yesus. Ku percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kau urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi nama Engkau Yesus Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Segala pujian bagimu, segenap hati muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, pujilah Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita, segala pujian. Haleluya Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Mari sama-sama dengan hati kita katakan segala pujian.
nyatakan segala pujian bagimu. Haleluya Yesus Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, ini kami Tuhan, inilah kerinduan hati kami Tuhan. Ku mau menyembah Engkau Yesus. Sekali lagi katakan segala pujian. Sorak-sorai yang mulia bagi nama Tuhan kita. Yes, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan, karena kesempatan pagi hari yang sungguh luar biasa ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap hati kami Tuhan, setiap tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami boleh bersorak-sorai memuji nama Engkau dengan penuh semangat Tuhan, dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau lebih semangat lagi muji nama Tuhan. Kita nyatakan bahwasanya Yesus kita ada ajaib. Amin. Yesus ajaib bagi Bapak Ibu semua. Amin. Haleluya. Kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi nama.
Ibu semua percaya bahwasanya Yesus kita ajaib, amin. Yesus sanggup menyembuhkan setiap sakit kita, amin. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Dia. Oh haleluya Tuhan, Kau sungguh ajaib. Kita mau sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, berjaya mulia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, benteng pengharapan, tubuh perlindungan. Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan agung dan mulia. Kita berkata haleluya. Yesus Tuhan. Katakan benteng pengharapan kami, tubuh perlindungan. Yesus Tuhan. Mari jemaat angkat tanganmu, katakan ada Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang memerintah hidup kita selamanya. Yesus kalah, dan sekali lagi katakan Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Oh, Yesus Allah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Berikan suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih semangat. Semangat terus. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Tuhan punya kuasa bagi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama muliakan dan meninggikan namanya.
Yang siap menerima kuasa dari Tuhan, boleh angkat kedua tanganmu, berikan tepuk tangan yang haleluya. Tuhan, inilah siap tubuh jiwa kami Tuhan. Kami siap terima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap terima pemulihan dari-Mu Tuhan. Kedua tanganmu katakan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah saat yang paling indah bagi setiap kami Tuhan. Untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan.
hadirat Tuhan dalam hidupmu. Rasakan hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Sungguh kuasa Roh Kudus saat ini bekerja. Dia sedang melekat dengan engkau. Dia bersama-sama dengan kita. Alami hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Alami ini dari pribadi lepas pribadi. Kehadiran Tuhan tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan, tetapi berkenaan dengan pribadi lepas pribadimu, hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Hadirat-Mu kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Berikan kerinduanmu, ungkapkan kerinduanmu kepada Tuhan Allahmu. Yesus, Engkau sungguh baik. Kami merasakan hadirat Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Anak-anak-Mu juga yang menikmati di rumah-rumah. Kasih Tuhan yang semakin nyata dan boleh kami rasakannya Tuhan. Kau yang mengajarkan kami selalu mengucap syukur, bersuka cita dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Dan kami menikmati semuanya itu oleh karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati ujian dan penyembahan kami. Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terus pakai lebih hari ya Tuhan. Berhikmat dalam pengurapan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berperkara lebih lagi ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami jemaat Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Bila setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Segala semua yang tidak berkenan, perkara yang sia-sia dalam kehidupan kami, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Kami penuh sukacita hari ini.
Dan kami mau mendengarkan firman. Jemaat Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Salam. Ada sukacita? Hari ini tema yang luar biasa. Doa yang meluluhkan hati Allah. Doa yang meluluhkan hati Allah. Ada sesuatu pertanyaan mungkin dalam kehidupan kita. Kenapa doa-doa kita enggak dijawab oleh Tuhan? Kenapa doa dan pergumulan kita begitu lama? Semuanya dalam setiap kehidupan kita tidak terlepas dari kendalinya Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui. Segala perilaku kita, tindakan kita, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semuanya di dalam kendalinya. Orang percaya katakan amin. Saudara dalam kendali Tuhan, saudara dalam pengaruhnya Tuhan. Seberapa besar saudara menaruh hidup saudara kepada Tuhan, seberapa besar hati saudara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Itulah yang mempengaruhi bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Itulah yang mempengaruhi atau yang meluluhkan hati Tuhan. Selama dalam setiap kehidupan kita mungkin mengalami banyak hal. Ada sedikit kekhawatiran, ada sedikit keraguan dalam kehidupan kita. Itu bukan suatu bumbu-bumbu, suatu hal yang mempengaruhi atau yang memenuhi kehidupan kita. Maksudnya segala hal yang mengkhawatirkan kita, yang membuat diri kita khawatir, yang membuat kita tidak tenang, yang membuat kita rasa takut, itu yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi memang harus sepenuh hati. Mengiring Tuhan itu sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Sepenuh hati itu harus rela bagaimana Tuhan mau menyisihkan, mau mengeluarkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang tersimpan di dalam hati. Segala sesuatu yang gak benar itu harus disingkirkan. Perjalanan bangsa Israel begitu luar biasa. Bangsa Israel disebut umat perjanjian milik Tuhan. Tapi di segala keberadaannya, dia tidak mengerti, dia tidak bisa mengucap syukur dengan segala keberadaan yang diberikan Tuhan di dalam dirinya. Perjalanan yang sudah seharusnya ditempuh hanya 40 hari, 40 malam, menjadi panjang. Padahal pada waktu dalam perjalanan itu pasti ada mujizat. Meskipun di dalam kegentaran pasti ada mujizat. Karena masih dalam perjanjian, masih di dalam kendalinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita sekarang, sebagai orang yang percaya kita tahu bahwa saudara itu di dalam pengaruhnya Tuhan, di dalam kendalinya Tuhan. Ini yang perlu kita ketahui, ini yang perlu kita sadari. Ya kadang-kadang ada emosi, ada amarah, ya. Tapi harus tanggap, harus cepat tahu, harus cepat mengerti. Karena itulah yang diberikan Tuhan bagi orang yang percaya. Hikmat itu. Emosi menghadapi segala sesuatu itu ada wajar, tapi ada batas kewajarannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pernah mengalami marah? Pernah marah? Yang penting tidak marah-marah. Marah pernah, tapi yang penting enggak marah-marah. Haleluya. Mari kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mensikapi segala keberadaan kita supaya hati Tuhan itu luluh. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, oleh Musa saat ini. Kita belajar. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum berarti. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-29. Haleluya. Saya akan memulai membacanya, nanti kita bergantian ayat 29 kita baca bersama-sama. Haleluya. Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar.
Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah memusnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka. Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ayat 29 kita baca bersama-sama, 23 ya. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Haleluya. Saudara, doa yang meminta bagaimana bangsa Israel tidak dimusnahkan tadi. Kenapa Tuhan mau memusnahkan bangsa Israel? Karena kekerasan hatinya. Karena kekerasan hatinya. Saudara, banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Situasi dan keadaan mungkin tidak tepat menurut Bapak Ibu Saudara, yang membuat saudara terpengaruh sehingga saudara khawatir, emosi dan rekan-rekannya itu mengikuti saudara, mengganggu perjalanan iman saudara. Saya katakan perjalanan iman. Karena hal itulah yang mempengaruhi iman saudara. Hal itulah yang mempengaruhi hubungan saudara dengan Tuhan. Emosi yang tidak terkendali, kekhawatiran, ketakutan, ragu-ragu itu temannya semuanya itu saudara. Dan kalau pada waktu itu tidak sigap Musa berdoa kepada Tuhan, maka bangsa Israel akan berlalu. Betul nggak kira-kira? Hari ini perlu kesigapan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun situasinya, keadaannya sudah di ujung zaman, sudah di zaman akhir saudara. Saudara harus takut, maksudnya saudara harus berani ambil tindakan. Jadi tidak dipengaruhi dengan situasi dan keadaan, tetap ambil tindakan bagaimana saudara mempunyai hati bagi orang lain, haleluya, bagi bangsa ini, amin. Karena yang diinginkan Tuhan itu dari doa-doa yang dijawab oleh Tuhan itu bukan berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri, haleluya, kemarin sudah saya sampaikan. Tapi bagaimana di dalam doa saudara membawa perubahan bagi orang banyak, membawa perubahan bagi lingkunganmu, membawa perubahan di dalam keberadaan kita. Beberapa hari ini saya dihadapkan dengan keluarga-keluarga yang memang hancur, saudara. Hancur, tapi ingat, kehancuran itu saya seperti mengibaratkan memang seperti barang-barang yang bekas, saudara, yang sedang dikumpulkan, sedang dirakit kembali menjadi suatu hiasan yang indah. Dan ternyata saya menyampaikan seperti itu, ada kuasa Tuhan yang mengalir, saudara. Mungkin hal itu pernah dibaca, pernah didengar, pernah dilihat. Bagaimana dari serpihan-serpihan itu menjadi suatu hiasan yang indah, yang manis dilihat, sehingga memang kembali berharga. Dan itulah saya dan saudara sudah terpuruk dari dosa-dosa, dan Tuhan mau merangkai kita. Haleluya. Tuhan mau menata saya dan saudara menjadi suatu hiasannya. Saudara adalah hiasan Tuhan, saudara adalah pengharapan juga dari Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai keberadaan saudara dihancurkan dengan situasi dan keadaan, dihancurkan dengan bencana-bencana, dihancurkan dengan angin dan seterusnya, badai dan seterusnya. Itu adalah gambaran permasalahan hidup saudara. Kalau saudara berkaca seperti itu, saudara melihat keberadaan saudara, bagaimana
Tuhan memandang saudara. Ada kekuatan yang ekstra yang timbul di dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Pertama, ketika doa dijawab oleh Tuhan, kita harus memberikan waktu yang khusus. Bagaimana hati Tuhan itu luluh? Ya jelas harus ada tindakan di dalam diri kita. Punya hubungan pribadi, punya waktu dengan Tuhan. Kalau pada masa waktu zaman nabi-nabi untuk berjumpa dengan Tuhan itu susah sekali. Bertemu dengan Tuhan itu harus perantaraan para nabi-nabi. Tapi kehadiran Yesus, kedatangan Yesus di bumi ini menghapuskan semuanya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, selesai sudah tugasnya. Dan bukan hanya selesai, gak ada perubahan sama sekali. Justru dari selesainya tugas Yesus itu, membuka tabir, membuka tirai bait Allah itu. Gambaran bagaimana untuk berjumpa dengan Tuhan tidak sesulit pada waktu itu. Yang penting hati saudara memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Yang penting hati saudara mempunyai ketetapan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dimanapun itu keberadaannya, dimanapun saudara berada. Situasi dan keadaan itu tidak mempengaruhi keadaan yang tadi saya katakan. Saudara nggak perlu datang ke tempat ibadah, tapi bagaimana saudara memiliki waktu, di mana saudara memiliki tempat yang khusus untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Dan waktu yang khusus itu kalau situasinya lagi mendadak, saudara. Yang namanya perjumpaan Tuhan secara langsung tabir Allah terbuka itu tadi, saudara. Begitu saudara memiliki hati tertuju kepada Tuhan, di situ saudara berjumpa dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Di situ ketika saudara membuka hati untuk Tuhan, maka saudara sedang dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Maka segala pikiran, perasaan saudara di situ dikuasai oleh Tuhan. Jadi hadirat Tuhan itulah yang membawa damai sejahtera dan sukacita di dalam hidup saudara. Situasi yang tidak mempengaruhi, misalkan saudara dalam perjalanan, saudara. Ketika saudara ingat dengan Tuhan, di situ juga saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Saudara sedang bepergian, saudara duduk diam mungkin di bangku kendaraan umum, atau saudara sedang mengemudi bahkan. Ketika hati saudara diingatkan untuk Tuhan, berarti saudara sedang berhubungan dengan Tuhan. Saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Dan nikmati waktu itu. Seperti kata pujian tadi, menikmati hadirat-Mu. Menikmati hadiratnya Tuhan. Dan ketika saudara menikmati hadirat Tuhan, sudah pasti ketika saudara mungkin keluar dari mobil saudara, ketika keluar dari tempat ini saudara sudah membawa damai sejahtera itu. Tuhan sudah membekali saudara dengan damai sejahtera itu. Amin. Karena damai sejahtera itulah sumber jawaban di dalam kehidupan kita. Kalau hati saudara sedih, saudara mengalami kegalauan saudara. Tapi kalau saudara mengundang hadirat Tuhan di dalam hidup saudara, damai sejahtera itu ada. Amin. Mengundang itu sudah pasti yang difirmankan oleh Tuhan, bersukacitalah dalam segala hal. Kalau di dalam Filipi sudah jelas, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersuka, sudah enggak ada lagi selain bersukacita. Bagaimana menghadirkan sukacita itu? Dalam sukacita saudara ada ucapan syukur. Ungkapan saudara sukacita itu ada ucapan syukur. Hati saudara gembira itu ada ucapan syukur. Amin. Berkali-kali saya katakan. Jadi ketika berjumpa dengan Tuhan itu, situasi dan keadaan saudara yang mempengaruhi hidup saudara sehingga membuat saudara mungkin doanya kok mungkin tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Karena semua kegalauan, kekhawatiran itu tidak menarik hati Tuhan. Tuhan tahu kesusahan saudara, tahu nggak kira-kira? Tapi maksud Tuhan dari kesusahan kita, Tuhan mau mengajak kita untuk bersukacita.
Tuhan mau mengajak kita bagaimana bisa mengucap syukur tadi. Amin. Haleluya. Musa juga seperti itu, yang dia tangkap juga. Musa mengingatkan bahwa Israel itu milik pusakamu, Israel itu umat perjanjianmu. Jangan sampai orang lain, jangan sampai bangsa yang melepaskan Israel itu menyampaikan sesuatu yang enggak benar kepada bangsa Israel tentang kuasanya Tuhan itu yang melepaskan dari bangsa Israel. Jangan sampai sia-sia itu. Itu yang diungkapkan Musa. Dan Musa di situ di tengah-tengah kesendiriannya. Kalau kita di tengah-tengah kesendirian kita berhubungan dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, hikmat Tuhan itu terus menurun, terus diturunkan, terus dicurahkan, sehingga semakin mengerti kita bagaimana menghadapi segala sesuatunya di dalam hidup kita. Gak pernah merasakan kekhawatiran, gak pernah merasakan galau, saudara. Karena hari-hari saudara terus diisi dengan sukacita. Diisi dengan apa? Sukacita. Begitu luar biasanya. Bagaimana sih ekspresi saudara kalau sukacita? Atau saudara ketika mengawali kehidupan bangun tidur langsung ketawa? Gitu saudara? Halo? Bagaimana saudara mengekspresikan sukacita itu? Bagaimana yang saudara alami ketika saudara mengalami sukacita itu? Awali dari keberadaan saudara. Ketika mata kita sudah terbelalak, saudara, dari ketika kita mulai terjaga, yang keluar dari mulut kita, terima kasih Tuhan. Sederhana itu saudara, tapi itu benar-benar dari hati saudara. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan saudara terima kasih, itulah ucapan syukur yang saudara berikan kepada Tuhan. Orang percaya katakan amin. Ini saudara, kita lihat di ayat yang ke-22. Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot Tawa kamu selalu membuat Tuhan gusar. Inilah terus menerus bangsa Israel mengalami kegalauan, mengalami tekanan, sehingga justru mau berbalik dari Tuhan. Dia mau mencari kesenangan-kesenangan sendiri. Dia mau mencari sukacita-sukacitanya sendiri. Nah ini bedanya. Saudara, kalau mempunyai masalah bisa mencari sukacita, bisa saudara. Tapi bagaimana sukacita di dalam hadirat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Bukan sukacita karena sukacitanya sendiri. Bisa nggak kira-kira? Mencari kesenangan diri sendiri bisa nggak kira-kira? Di sini ada tetangga saudara, anak muda, sering kali main dengan saya, maksudnya ngambilin saya, ngobrol-ngobrol saudara. Dia terlahir memang dari kecil ditinggal orang tuanya. Waktu itu satu keluarga mengalami kecelakaan bersama-sama, dan tragis yang dialami orang tuanya, bapaknya meninggal di tempat pada waktu itu, di tempat kejadian. Dan dia terpelanting, usia masih 45 tahun, kecilannya Rafael pada waktu itu. Ya masih gedean Rafael sedikit. Saudara, dia sering ngajak sharing karena orang tuanya sudah meninggalkan Tuhan, tinggal satu-satunya dia yang percaya sama Tuhan. Ya saya cuma, dia sering berdebat dengan kakaknya. Saya katakan, keyakinanmu tidak bisa diperdebatkan. Yang bisa mengubah itu ya tindakanmu, sikapmu. Ya seperti Yesus, teladan itu saudara. Itu yang mengubahkan. Yang mengubahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan memang anak ini mengalami perubahan. Saya terus mengajak
bagaimana hidup kita sebagai orang yang percaya membawa dampak, membawa pengaruh, itu aja. Sederhananya seperti itu. Membawa pengaruh yang baik di tengah-tengah kehadiran kita, membawa pengaruh yang baik, itu aja sederhananya. Lain cerita dengan yang saya temui dengan yang tadi saya sampaikan, keluarga yang hancur tadi. Tuhan sedang memulihkan itu. Saya berbicara lagi tentang bagaimana berdampak, karena itulah yang mau oleh Tuhan. Orang Kristen itu, orang pengikut Kristus itu harus berdampak, mau membawa perubahan. Kehadiran kita membawa damai sejahtera. Haleluya. Sederhananya, keberadaan kita membawa ketenangan. Amin. Itu saja sederhananya. Bagaimana setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya membawa damai sejahtera, membawa ketenangan, membawa dampak yang baik. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang dilakukan oleh bangsa Israel justru membuat Tuhan itu gusar. Justru membuat hati Tuhan itu mau berbalik dari bangsa Israel, mau memusnahkan katanya. Karena keberadaan bangsa Israel, karena sikap hati bangsa Israel. Sikap hati kita kalau tidak membawa dampak yang baik, kalau membuat situasi itu semakin hancur di dalam kehidupan kita, itulah yang mempengaruhi kita. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan sendiri memalingkan dari hidup kita. Tapi saudara, kalau hidup saudara dilimpahi dengan ucapan syukur, sukacita, membawa dampak yang baik, itu pasti. Hidup saudara penuh dengan ucapan syukur, bersukacita, yang ada di dalam diri saudara itu mengimpartasi, amin, menyalurkan, membagikan damai sejahtera itu. Itu yang Tuhan maksud. Dan sudah pasti segala sesuatu tidak usah kita minta semuanya, Tuhan mengerti isi hati kita. Tapi hari itu bangsa Israel harus diingatkan oleh Musa. Dari doanya Musa, Tuhan berkomunikasi. Bagaimana yang menyentuh hati Tuhan itu? Ternyata pengkhususan diri kita. Waktu itu, pengkhususannya diri di sini. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dan dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan. Berkat sudah diberikan, tetap bangsa Israel itu menentang firman Tuhan. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan ini. Ini yang dimaksud ketetapan dengan Tuhan. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu. Itu saudara. Kalau kita nggak memiliki hati, kalau kita nggak mengkhususkan memang waktu untuk Tuhan bagi bangsa kita, segala semuanya hal terjadi. Apa yang bisa saudara perbuat untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT? Sedangkan mungkin saudara sendiri, aku sendiri susah, saudara. Apa yang saudara ingat beberapa waktu yang lalu dengan gempa yang ada di sekitar kita? Aku dewe ya susah. Tapi hari ini apa yang kita punya? Banyak harapan yang Tuhan berikan di dalam diri saudara. Untuk saudara bisa memperkatakan, berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi orang-orang yang di sekitar saudara. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Itulah yang meluluhkan hati Tuhan ketika saudara sendiri memberikan hati untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan bagaimana Tuhan saat ini berbicara kepada saudara. Saudara mungkin mendengar, tapi ada kuasa Roh Kudus sendiri yang akan berbicara secara khusus kepada saudara. Amin. Saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan,
tapi ada sesuatu yang merema di dalam diri saudara, itulah sentuhan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara. Itulah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati Jemaat katakan, hadirat-Mu, hadirat. Miliki waktu dengan Tuhan. Miliki waktu khususmu dengan Tuhan. Sampai kau mendengar Tuhan berkata apa di dalam hidupmu. Bagaimana dengan damai sejahtera itu, bagaimana dengan sukacita itu, bagaimana dengan ucapan syukur itu. Hadirat-Mu Tuhan, oh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat kita berhadapan denganmu, menikmati wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami tahu ya Tuhan, sebelum kami rindu datang kepada-Mu, Tuhan lebih dahulu rindu kepada setiap kami semuanya. Kau yang terlebih dahulu memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Menikmati kasih Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau, kami menyembah-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh ya rala sikanata rala bersama-Mu ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku. Nikmati hadirat Tuhan. Pujikan pujian ini dari dalam hatimu. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati semuanya adalah kebaikan Tuhan. Itulah anugerah yang terbesar. Berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Ucapan syukur kami ya Tuhan kepada Tuhan, kami ungkapkan dalam pujian kami ya Tuhan Yesus, dalam penyembahan kami ya Tuhan, bahwa semuanya hanya kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan saat ini ya Tuhan. Memuji itu tidak merayu-rayu ya Tuhan Yesus. Memuji itu tidak dengan rangkaian kata-kata yang indah. Memuji itu benar-benar dari hati kami ya Tuhan. Itulah yang kami mengerti bagaimana kami harus memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami tidak pandai untuk merangkai kata-kata, tapi Engkau tahu maksud setiap hati kami ya Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan karena kebaikan Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan. Dalam perjumpaan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, dan semuanya adalah pengharapan yang benar kami ya Tuhan Yesus kepada Tuhan. Kami boleh mengakhiri semua rangkaian ibadah ini ya Tuhan Yesus, dan kami boleh membawa damai sejahtera dan sukacita itu ya Tuhan. Ketenangan, kesenangan, itulah nikmat yang Kau berikan ya Tuhan Yesus, menghadapi segala sesuatu penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk setiap jemaat ya Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kuasa Roh Kudus itu membuka pengertian bagi setiap jemaat Tuhan. Membuka mata rohani mereka ya Tuhan Yesus. Mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Dan kami saat ini ya Tuhan bersatu hati di dalam iman kami, bersepakat berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati presiden dan wakil presiden beserta kabinet Indonesia Maju ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua ke tangan kuasa Tuhan. Pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia ini ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah mereka bersatu, bersinergi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik ya Tuhan.
menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, dari perkara yang sia-sia, korupsi, hal-hal yang merusak bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Dan memberikan hikmat pada para pemimpin kami ya Tuhan Yesus. Roh takut akan Tuhan menyertai setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Para wakil rakyat MPR DPR dari tingkat 1 dan tingkat 2 kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Biarlah mereka boleh mendengar suara rakyat ya Tuhan. Mereka tidak menjalankan kepentingan-kepentingan pribadi dan partai mereka. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keamanan bangsa negara kami yang ditangani oleh TNI dan Polri, kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu Tuhan, memberkati. Bila mereka boleh bersatu dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedaulatan rakyat, kami serahkan semuanya ke tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia ini ya Tuhan, bila Tuhan mengalami damai sejahtera, kemakmuran, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk saudara-saudaramu yang mengalami musibah bencana yang ada di NTT dan kepulauan-kepulauan, demikian juga di tempat-tempat yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka, tangisan mereka, Tuhan yang Kau dengar, Tuhan Kau mengerti ya Tuhan Yesus. Isi hati mereka ya Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami ya Tuhan, ampuni kesalahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni ketidakmengertian bangsa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, segala roh pemecah belah bangsa kami, teroris dan kekuasaan-kekuasaan yang lain yang tujuannya untuk memecah belah bangsa kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kerukunan antar umat beragama yang terjalin ya Tuhan, lebih baik dan lebih bagus kembali ya Tuhan Yesus bagi bangsa kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami permasalahan di dalam kehidupan mereka, perekonomian dan apapun yang mereka hadapi. Tuhan membukakan pintu-pintu, Tuhan membukakan berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan kehidupan, apapun yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus Kristus, kuasa Tuhan nyata. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit juga Tuhan saat ini, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna bagi setiap jemaat Tuhan. Untuk ibu kami ya Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan jamah ibu gembala ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan yang menyertainya. Segala organ-organ tubuh yang lemah, ginjal, jantung, pankreas, parunya semuanya Tuhan jamah. Tuhan memberkati kesembuhan bagi hamba-Mu ini di dalam nama Yesus. Pak Darmianto kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memulihkan syaraf-syarafnya, kekuatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Bu Sri Manap kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memulihkan dengan organ ginjal yang baru di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Anak Pinca juga yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah, Tuhan memberikan mujizat dan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Nikmati berkat Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati iring-iringan perjalanan kami menuju pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera dan sukacita menyertai setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini. Demikian yang akan pulang, damai sejahtera Tuhan sertai di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkatinya. Anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan persembahan juga kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati apa yang mereka tabur, mereka menabur di tempat yang subur sehingga benih itu terus bertumbuh dan berbuah-buah berlipat ganda di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu yaitu persepuluhan janji Tuhan. Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha dan rumah tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah setiap hidup nikah-Mu, diberkatilah setiap ternak ladamu dan usahamu. Tuhan menyertai setiap kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati, dan dengan setianya Tuhan akan menjemput kita dengan kedatangan yang kedua kalinya, yaitu harinya Maranatha. Kita semua orang yang percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.
Ku berkata